Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang seluruh anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Selamat siang untuk seluruh anggota Jemaat TPI yang ada, baik di TPI Pamulang, TPI Curug, dan TPI Cut Mutia, dan seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan siraman rohani ini. Dan kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan belajar bersama pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa akan mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami pelajari, bisa kami mengerti dan kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di jalan, dan sedang beraktivitas, yang sedang melihat channel YouTube ini, untuk belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Alkitab berkata seperti ini: "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Saudara, di ayat ini menceritakan tentang perintah Tuhan kepada Nabi Elia ketika bangsa Israel mengalami kelaparan kurang lebih 3,5 tahun. Tidak ada hujan yang turun pada waktu itu, dan Israel mengalami krisis pangan. Sumber-sumber mata air mulai kering, tidak ada hujan, panen gagal, ternak-ternak banyak yang mati. Waktu itu rakyat Israel sangat mengalami pergumulan yang berat dalam bidang pangan. Mereka mengalami krisis yang luar biasa. Nah saudara, ketika krisis itu menghantam bangsa Israel, ketika krisis ekonomi menghantam bangsa Israel, dan juga menghantam Nabi Elia, karena Nabi Elia tinggal di wilayah geografis Israel pada waktu itu. Ketika krisis itu terjadi, Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia bisa tetap hidup, bisa tetap makan. Nah, Tuhan memberikan perintah di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ketiga, berkata, "Pergilah dari sini," dari lokasi Nabi Elia pada waktu itu, "dan berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Nah saudara, menarik sekali, Tuhan memberikan pemeliharaan yang khusus bagi anak-anaknya di tengah-tengah kelaparan. Tuhan tidak menghilangkan kelaparan itu seketika, tetapi kelaparan itu tetap ada, tetapi Tuhan memelihara setiap anak-anaknya, setiap hamba-hambanya. Dan pemeliharaan Tuhan itu bisa kita dapatkan kalau kita juga punya kemauan, mau bergerak, mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Nah waktu itu Tuhan memberikan tugas kepada Nabi Elia. Waktu itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa, 3 tahun 6 bulan atau 3 tahun setengahan. Tidak ada hujan, panen gagal, ternak banyak yang mati, orang susah untuk mendapatkan penghasilan. Dan untuk memelihara Nabi Elia, Tuhan berkata, "Pergilah dari sini, pergilah dari lokasimu, dan menujulah ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bergerak, untuk berjalan, untuk berusaha mencapai sumber mata air di tepi sungai Kerit. Dengan cara ini Tuhan memelihara Nabi Elia selama kelaparan terjadi. Nah saudara, tentu hal ini bisa kita jadikan teladan di dalam hidup kita. Tuhan itu ingin memelihara kita di tengah-tengah pandemi yang ada. Tuhan itu ingin memberkati kita.
di tengah-tengah pandemi yang ada. Tetapi kita juga punya bagian kita. Tuhan punya bagiannya. Tuhan ingin memelihara, tapi kita harus lakukan bagian kita. Seperti yang dilakukan oleh Elia. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya selama kelaparan, dan betul itu terjadi. Bagian Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Bagian Nabi Elia, dia bergerak, dia berjalan, dia menuju ke tepi Sungai Kerit dan bertahan di situ. Nah, saudara, kita belajar di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah krisis yang dihadapi di Indonesia, yang dihadapi oleh kita anak-anak Tuhan, untuk kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Selain kita beriman kepada Tuhan, kita juga harus melakukan bagian kita, yaitu apa? Berjalan, melangkah maju, bergerak, berusaha untuk kita bisa menuju ke sumber-sumber berkat. Artinya Tuhan punya bagiannya, kita juga punya bagian kita sendiri. Kita harus bekerja secara maksimal, kita harus memanfaatkan segala peluang-peluang yang ada untuk mencukupkan kebutuhan kita, supaya pemeliharaan Tuhan turun atas kita. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oleh karena itu, di tengah-tengah krisis yang ada, di tengah-tengah pandemi yang ada, kita percaya beriman Tuhan akan pelihara kita. Tapi kita juga harus punya mentalitas mau berusaha. Peluang sekecil apapun, mari kita lakukan untuk kita mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya yakin dan percaya di situ Tuhan akan memberkati kita. Saya teringat ketika ada perempuan yang sakit pendarahan sudah berpuluh-puluh tahun, saudara. Dia sudah menghabiskan uangnya, dia sudah menghabiskan apa yang dia punyai untuk pengobatan, tetapi pendarahannya tidak kunjung sembuh. Sampai suatu ketika di tengah-tengah kerumunan pada waktu itu, dia dengar ada Yesus di situ. Ada Yesus putra Daud yang diyakini sebagai Mesias, yang maha kuasa, yang bisa menyembuhkan. Waktu itu perempuan yang sakit pendarahan itu beriman kepada Tuhan, beriman kepada anak Daud, beriman kepada Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Perempuan itu beriman. Tetapi yang menarik, selain perempuan itu beriman, perempuan itu juga berusaha, bergerak, bekerja dalam tanda kutip, menerobos seluruh barisan orang, kerumunan orang yang sedang mengerumuni Yesus. Ini luar biasa sekali. Perempuan ini sakit pendarahan dan semua orang tahu. Saudara, di dalam perjanjian lama kalau ada seorang yang sedang sakit pendarahan, perempuan itu dikatakan najis kain, saudara. Ketika ada orang lain yang kesenggol dengan dia, maka orang lain itu akan najis. Dan saudara bisa tahu dan bisa bayangkan apa yang terjadi ketika perempuan itu menerobos barisan orang, kerumunan orang, untuk perempuan itu mencapai Yesus. Dia senggol orang kanan kiri, dia mungkin dimaki-maki. Kamu nyebabin aku najis, kamu sakit pendarahan, kamu najis, kamu cemar. Mungkin perempuan ini diomelin, mungkin perempuan ini didorong orang lain, atau mungkin bisa jadi dipukul dan lain sebagainya. Tetapi perempuan ini tidak hanya beriman, tetapi berusaha. Dia menembus kerumunan orang yang ada dan dia memegang jubah Yesus yang paling bawah, puncak jubah Yesus. Ketika perempuan ini beriman, bekerja, berusaha, memanfaatkan segala peluang yang ada, perempuan ini mengalami kesembuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, sembuh. Nah, mari di dalam hidup kita, seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Elia ketika ada krisis pangan yang menghantam bangsanya, Tuhan berfirman akan menjaganya, tapi tidak cukup di situ dia percaya saja, tetapi Nabi Elia juga pergi, bergerak, bekerja sampai menuju ke tepi Sungai Kerit di timur Sungai Yordan. Nah, mari di dalam hidup kita, mari kita di tengah-tengah pandemi yang ada tetap giat, tetap bisa dipercaya, melakukan inovasi-inovasi yang maksimal di bidang kita masing-masing.
Selain beriman, kita harus berusaha supaya di tengah krisis pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur atas firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami supaya kami beriman dan bertindak sehingga pemeliharaan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.